Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel Yatisam Official guys. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu guys. Yang baru mampir di channel saya ucapin selamat datang dan salam kenal ya guys semuanya. By the way, hari ini ada kisah yang menarik guys. Ini kisah nyata guys tentang PMI Hong Kong yang nasibnya tidak beruntung ya guys ya. Dan sekarang masih menghadapi persidangan di kantor persidangan Hong Kong guys. Nah, kasusnya apa sih? Kasusnya itu sepele guys, karena tertangkap CCTV yang berbicara berbeda. Oke, langsung aja yuk. Semoga kisah salah satu PMI ini menjadikan pembelajaran kita untuk lebih berhati-hati lagi. Oke guys, PMI ini namanya Mbak Diah. Dia bekerja di salah satu daerah di daerah Tuen Mun sana. Dia menjaga seorang nenek yang lumpuh guys, nggak bisa berjalan. Tapi dari segi fisiknya nenek itu cukup mungil dan kurus, sehingga Mbak Diah ini tidak perlu susah-susah saat membawa nenek ini pergi ke kamar mandi contohnya. Di rumah itu Mbak Diah itu tinggal dengan majikan perempuan, majikan laki-laki, dan nenek aja, 4 dengan Mbak Diah. Dan mereka itu memasang di berbagai tempat CCTV. Dan Mbak Diah tahu posisi CCTV di rumah itu. Mbak Diah juga diberitahu, karena majikan perempuannya ini mengatakan kepada Mbak Diah bahwa CCTV itu bukan untuk memantau dirinya, tapi untuk ikut menjaga mamanya yang lumpuh tadi. Mbak Diah ini sudah berpengalaman bekerja di Hong Kong, dan ini adalah majikan ketiga setelah Mbak Diah ini menyelesaikan 2 kontrak dengan majikan-majikannya yang lalu. Jadi kalau berbicara pengalaman, ya Mbak Diah ini sangat berpengalaman dalam menjaga orang tua. Akhirnya Mbak Diah ini bekerja dengan keluarga tersebut guys. Ya, berusaha menyayangi nenek tersebut seperti mamanya sendiri. Bahkan majikan perempuannya juga tidak mau dipanggil Dai-Dai, tapi cukup panggil Cece saja. Jadi Mbak Diah ini disuruh untuk memanggil bosnya ini dengan sebutan Cece. Mungkin jarak umurnya nggak terlalu jauh, sampai majikan perempuannya ini ya baiklah ya kalau sudah kayak gitu. Dari segi makanan Mbak Diah ini bebas untuk masak di rumah. Yang terpenting adalah merawat ibunya dari Cece tersebut. Mbak Diah ini tidur bersama neneknya dalam satu kamar. Itu bukan ranjang susun guys, tapi neneknya itu di ranjang sendiri, Mbak Diah ada di dekat pintu. Jadi posisinya begini guys. Jadi ini kasurnya Mbak Diah, ini kasurnya neneknya. Nah, kasurnya neneknya itu kasur yang seperti rumah sakit, yang bisa duduk sendiri gitu guys, yang bisa naik sendiri gitu punggungnya. Jadi Mbak Diah ini bisa terus mengawasi neneknya. Mbak Diah ini juga jam tidurnya bebas untuk bangun pagi, karena Cecenya itu tidak selalu mengandalkan Mbak Diah dalam melakukan aktivitasnya, karena Cecenya ini menyadari bahwa Mbak Diah juga kerjanya sangat berat. Pokoknya segala urusan tentang ibunya ini dipercayakan kepada Mbak Diah. Mbak Diah juga gajinya sudah tinggi, sudah 5.500 dolar Hong Kong, karena Mbak Diah ini ya harus mengganti popok, harus mengurus orang tua. Saya rasa 5.500 itu juga sudah sudah bersyukur lah ya, termasuknya tinggi ya. 5.500 itu kalau dirupiahkan sekitar hampir 10 juta. Nah, konfliknya itu bagaimana sih guys? Konfliknya guys dimulai saat Cecenya dan Singsangnya ini pergi bekerja. Di rumah ya seperti biasa, kalau siang ya Mbak Diah itu sendirian aja sama neneknya tersebut. Biasanya melakukan aktivitas ya seperti membuat kue untuk yang mencan neneknya, ya menyibukkan diri dengan pekerjaan rumahnya. Jadi Mbak Diah juga bekerja tidak asal-asalan aja. Dia juga memiliki tanggung jawab untuk bekerja di rumah tersebut. Nah, mungkin Mbak Diah ini lagi tersandung ketidakberuntungan dalam bekerja. Akhirnya Mbak Diah ini, neneknya ini pup. Dan
mengharuskan menggotong neneknya ini ke kamar mandi. Mbak Dia pikir ya sudahlah, ini pupnya juga terlalu banyak dan kotor sekali, serta waktu itu juga waktunya nenek tersebut untuk melakukan keramas rambut guys, karena udah lepek banget tuh dan udah bau ya. Akhirnya Mbak Dia ini ya mengajak neneknya itu untuk ke kamar mandi. Mbak Dia angkat neneknya dan tiba di kamar mandi guys. Nah, di kamar mandi neneknya itu didudukkan. Mbak Dia itu mencuci rambutnya nenek ya dengan pelan-pelan dan hati-hati. Nah, setelah dicuci, neneknya ini harus menggunakan minyak rambut guys untuk melindungi kulitnya agar nggak kering. Nah, akhirnya nenek ini juga terlalu aktif. Nenek ini cuma lumpuh kakinya aja, tangan semuanya, mata semuanya masih normal. Jadi ya namanya nenek-nenek ya guys, udah pikun juga, serta rasa penasarannya tentang sesuatu itu besar banget nenek-nenek Hongkong itu. Kalau orang sini tuh disebutnya pakwa atau kepo atau sok tahu. Nah, akhirnya minyak yang ada di sebelah duduknya nenek itu, nenek tersebut ngambil tuh minyak guys. Nah, posisi Mbak Dia itu lagi mensisir itu rambutnya si nenek. Nah, sambil sedikit-sedikit minyak tersebut dioleskan di kepalanya si nenek tersebut. Nah, entah kenapa nih neneknya nih mau menggunakan minyak rambut yang harusnya dipakai di rambut ini, mau ditempelkan di pipinya guys. Akhirnya dengan dengan tidak sengaja dan refleks ya. Jadi Mbak Dia ini sambil menyisir rambut ini, tangannya ini begini nih. Gitu. Tujuannya Mbak Dia tersebut agar nenek ini tidak mengoleskan minyak tersebut ke mukanya guys. Nah, alhasil karena nenek ini sudah tua, mungkin refleksnya Mbak Dia itu tenaganya terlalu strong, akhirnya menimbulkan lebam di tangannya. Akhirnya guys, sudah tuh selesai, dibawa ke kamar. Nenek udah wangi dan udah bersih. Ya udah, bau orang tuanya itu udah hilang guys. Nah, malam tiba, anaknya datang dari kantor. Makan malam biasa say hi sama maminya. Dan anaknya itu melihat lebam yang ada di tangan maminya itu guys. Akhirnya Cece ini tidak langsung bertanya ke Mbak Dia tersebut, karena mencurigai. Akhirnya si Cece itu masuk ke kamarnya dan buka CCTV yang mantau di seluruh rumahnya. Akhirnya ditemukan di jam 3 sore. Ada kejadian saat Mbak Dia itu menampik tangan si nenek tersebut. Nah, bukti itu dijadikan bukti kesalahan Mbak Dia. Diam-diam majikannya ini melaporkan kepada pihak polisi Hongkong untuk menindaklanjuti. Tanpa ditegur, tanpa bertanya alasannya. Orang yang menjaga maminya dengan sangat baik-baik hanya karena bukti CCTV yang belum tentu kebenarannya. Orang Hongkong itu lebih mempercayai apa yang terlihat oleh matanya. Hilang semua kerja keras Mbak Dia yang menjaga maminya dengan baik. Hilang. Tidak pernah dianggap. Seolah menutup mata. Setahun bekerja dengan keluarga tersebut. Gak ada nilainya. Akhirnya Mbak Dia pun dibawa ke polisi Hongkong. Dan saat ini masih dalam proses guys. Sangat menjadikan pelajaran untuk kita bahwa kita harus berhati-hati lagi dalam menghadapi persoalan seperti Mbak Dia ini. Sepele dan tidak ada niatan untuk menyakiti. Kita doakan semoga proses hukumnya Mbak Dia ini diberikan keadilan untuk Mbak Dia. Ya, meskipun begitu guys, kita sebaik-baiknya majikan, kita harus waspada diri. Kita harus terus mawas diri di rumah orang. Anggap kita ini menumpang di rumah mereka. Jangan terlalu GR, jangan terlalu baper dengan majikan yang terlihat baik. Bisa saja diamnya mereka adalah pantauan mereka terhadap kerja kita.
saat kita terlena dengan kebaikan yang kita lihat dari sudut pandang mata kita, ternyata itu adalah bumerang untuk kita sendiri. Ya, semua kebaikan Allah yang menilai, dan semoga Mbak Dia diberikan keadilan atas kasus hukumnya. Ini teguran untuk kita semua. Kalau kita menjaga orang tua, memang pikun, memang lelah, memang capek, tapi seseorang yang sudah diberikan tanggung jawab kepada kita, kitalah yang bertanggung jawab atas orang tersebut. Jika terjadi apa-apa dengan orang tersebut, maka kitalah yang harus menerima segala konsekuensinya, termasuk hukum Hongkong. Oh yes, semoga kasusnya Mbak Dia ini banyak-banyak menjadikan kita lebih bersyukur lagi. Hati-hati ya guys, see you next video, bye.